Tanggapannya seneng banget, seneng banget. Bahkan kemarin dari sebelum akhirnya, eh, oke kita ceritain dari awal dulu ya. Jadi eh, awal ketemu sama Putri itu memang di Jogja. Aku memang sempat di tag sama Putri, Putri sempat nge-cover lagunya. Aku yang pernah sempat hits dulu sama almarhumah, dia cover. Terus aku lihat, wah ini talented banget ya. Eh, Akhirnya pas aku di Jogja lagi ada event, aku samperin ke rumahnya gitu. Terus aku ajak untuk bikin duet di lagu yang sama, tapi sama aku kali itu. Ya udah awal kenal di situ, terus akhirnya juga jadi follow-followan, terus komunikasi juga, sampai sempat jadi model video klip juga waktu itu bantuin Putri. Baik banget mamanya, putrinya sempat ke Jakarta untuk bantuin jadi bintang, jadi model di video klip aku pada saat itu gitu. Masih terus berhubungan sampai kemarin sebelum akhirnya di audisi juga aku sempat support juga di media sosial karena emang mungkin kita nggak bisa ketemu sering ya. Jadi sebelum dia audisi aku cuma posting semangat, ayo pasti bisa, keren banget, udah bisa sampai mau audisi sampai ke Amerika dan ternyata eh, dapat Golden Buzzer dan maksudnya ternyata lebih dari itu gitu. Luar biasa sekali pencapaian Putri sampai di titik ini sekarang ya. Bener gak Iya sih? benar, Bener, oke. tiket Golden Buzzer. Oke. Pas itu tahun berapa mas kerja sama video klip itu sama Putri? eh Jadi ketemu Putri 2019, terus aku minta tolong Putri untuk jadi model video klip 2020. Eh, Video klipnya juga tayang di 2020 sih. Apa sih yang menjadi daya tarik Putri sehingga Mas Niki mau kerja sama dengan dia pada saat itu gitu? Mungkin karena memang sesuai sama tema lagunya ya, konteks lagunya. Bahwa kan judulnya pada saat itu Pacu Semangatmu gitu. Bahwa kita harus semangat ngejalanin kehidupan dengan segala rintangan, dengan kondisi dunia yang sangat menantang, dengan segala kekurangan yang kita punya juga, setiap manusia kita harus tetap semangat gitu. Dan itu ada beberapa storyline-nya, ada yang pekerja, ada yang eh, ibu rumah tangga, dan ada juga di situ Putri gitu. Sosok yang di situ ceritanya dia kurang dapat perlakuan enak dari lingkungannya, dia belajar didukung sama ibunya sampai akhirnya dia menang di pada saat perform gitu. Dia perform di atas panggung besar dengan piano, dan akhirnya setelah selesai dia manggung semua berdiri. Dan eh, banyak yang bilang kemarin di media sosial katanya mirip sama adegan pada saat dia eh, meraih pencapaiannya di AGT gitu. Ulang, oke. Okay. Maksudnya itu apa? Goyang-goyang. Goyang-goyang, Gambarnya kadang palanya ada di pojok sini. ikutin dong. Mas, Oke. dulu Putri kayak apa sih anaknya nih selain punya suara yang bagus, terus ada talenta apa lagi nih yang dilihat sama Mas Niki sehingga menarik gitu maksudnya selain punya suara bagus gitu anaknya mungkin seperti apa sosoknya? Eh, aku ngeliat dari awal ketemu anaknya periang ya. Eh, Terus mau berkomunikasi. Kadang kan ada yang malu-malu ya. Kalau dia nggak malu sama sekali berkomunikasi dengan baik sama orang yang kayak baru kenal, kita udah bisa akrab. Terus talented banget, itu udah nggak diragukan lagi ya, suaranya, bermusiknya. Terus kegigihannya dalam belajar apa yang dia menjadi fokusnya dia dalam hidupnya.
Tapi yang luar biasa lagi sebenarnya yang aku juga highlight selain putrinya, itu kedua orang tuanya yang luar biasa yang benar-benar mendukung putri eh, dengan maksimal ya. Maksudnya ya nggak mudah pasti buat orang tuanya untuk menjadikan putri seperti sekarang ini gitu. Ya. Selain apa waktu itu udah kan waktu itu cuma video klip ya. Waktu itu sudah bisa melihat talenta putri dari segi suaranya bagus gitu. Apa belum sih pada saat itu? Oh enggak dong, justru malah ketemunya kan pertama kali karena Putri yang memang suka nyanyi dan suka cover-cover lagu. Karena dia waktu itu cover lagu saya datengin ke rumahnya di Jogja. Sempat kita juga makan sate kelatak ya namanya di Jogja. Bareng sama papanya sama mamanya. Sempat main ke rumahnya, terus ya udah akhirnya bikin video cover juga di lagu yang sama. Ya kalau tahu talentanya sih memang udah dari awal ya. Dari awal dia nyanyi dan nge-tag lagu yang dia cover dari lagu yang pernah aku bawain, itu udah keren banget. Wah ini keren banget Putri gitu. Yaudah deh, mumpung lagi di Jogja, yuk samperin yuk. Waktu itu aku bilang sama manajerku, nggak memang kebetulan pas lagi ada waktu senggang. Terus waktu itu kita sempat janjian dulu di satu tempat, baru kita ke rumahnya untuk bikin cover lagu itu gitu. Ya dari situ kenal, terus akhirnya jadi model video klip dan lain-lain sampai sekarang. Selain partner video klip nih ada kedekatan emosional nggak sih dengan Putri dan orang tuanya Mas Niki? Kayaknya sempat bilang katanya ketemu orang tuanya gitu. Iya karena kita pernah beberapa kali ketemu ya. Mungkin kalau dibilang deket banget juga enggak, tapi aku sebagai yang pernah bareng terus pernah ke rumahnya ngeliat talentanya selalu selalu tergerak buat saya untuk kayak support gitu, walaupun mungkin sebatas media sosial ya. Kita temenan dari saat itu di media sosial gitu ya. Apa yang dia bikin kan dia selalu nge-cover lagu di Instagramnya, di YouTube-nya, cover lagu banyak sekali ya. Supportnya sebatas media sosial. Karena memang ya aku di Jakarta, dia di Jogja. Jadi nggak bisa, mungkin nggak sedekat support langsung gitu. Tapi ya ngelihat perkembangan aja dari jarak sebatas media sosial gitu. Ya kan kemarin pada saat Putri nyanyi di Aget ini semua juri dan penonton kagum nih dengan suara dan penampilannya, bukan aja standing applause nih, tapi Simon Cowell juga selaku produsernya sampai minta Putri nyanyi satu lagu lagi gitu kan. Yang dirasain Niki ngelihat momen tersebut apa sih? Bangga terus sekali terharu apa mungkin nggak bisa berkata-kata lagi kan. Kayaknya bukan saya aja sih, mungkin semua khususnya warga Indonesia, netizen yang ngelihat penampilan Putri dengan pencapaiannya saat ini mungkin terharu ya. Terharu sekali sampai bisa di titik ini. Apalagi itu bukan hal yang mudah buat bahkan penyanyi-penyanyi yang sudah ada sebelumnya gitu untuk mendapatkan golden ticket itu, apalagi dari produsernya langsung, yang which is dia susah banget untuk ngasih itu sebenarnya, tapi dia ngasih itu ke Putri gitu. Jadi kayaknya semua orang yang menyaksikan tayangan itu juga pasti akan sangat terharu dan pasti bangga. Emang cita-cita Putri dari dulu mau jadi diva internasional seperti Whitney Houston kan? Atau mungkin ada cita-cita buat diva? Oh kalau itu aku pernah denger sih, dia memang punya cita-cita pengen menjadi besar banget gitu. Justru aku malah sekarang belajar banyak ya dari Putri bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ya aku kenal Putri dari masih kecil, maksudnya dari 4 tahun yang lalu dia belum seperti sekarang ya. Di Jogja, terus sekarang tiba-tiba ada di panggung besar yang istilahnya mendunia di Amerika. Pelajaran yang saya ambil adalah tidak ada yang tidak mungkin kalau kita benar-benar mau fokus, belajar dan berusaha. Dan Putri juga katanya pengen banget dapat piala Grammy Award nih.
Amin. Amin. Supportnya dari Mas Niki seperti apa? Pokoknya support dari aku selaku mungkin teman, sama seperti mungkin sekarang semua eh, warga Indonesia semua yang bangga sama Putri sama pasti. Soal tadi dapat apa golden buzzer nih, Hmm. sesuai nggak sih dengan semua apa yang udah dilakuin sama Putri gitu? Selalu apa setelah melalui babak audisi yang ketat banget. Ya pasti kita tahu ya untuk scoop di Indonesia aja audisinya ketat, apalagi untuk scoop yang internasional pasti sangat ketat, dan itu bukan perjuangan yang gampang. Eh, Usahanya pasti luar biasa dari Putri dan juga kedua orang tuanya, makanya aku salut itu bukan cuma sama putrinya aja, dia pasti benar-benar bertalenta sekali dan benar-benar belajar fokus dan berusaha, tapi juga orang tuanya yang benar-benar luar biasa mendidik Putri, mendampingi Putri sampai sekarang. Itu luar biasa loh orang tuanya Putri. Menurut aku luar biasa sekali. Dia juga kan pernah nyanyi jingle bareng Boyz II Men ya. Apakah memang cita-cita dia sejak lama nih ingin go internasional di dunia tarik suara nih, terutama di Amerika gitu? Ada ini nggak sih maksudnya bocoran atau mungkin? Nanya kayak gue putrinya, gue bukan putri. Nggak, tapi intinya gini, selama aku temenan sama dia, walaupun jarak media sosial semenjak 2020 sampai sekarang masih temenan di media sosial, memang itu luar biasa, perkembangannya ada terus gitu. Aku pernah lihat juga dia pernah nyanyi bareng penyanyi-penyanyi internasional. Kesempatan itu bukan kesempatan yang gampang ya. Bahkan mungkin buat penyanyi yang sekarang udah terkenal di Indonesia, diva Indonesia aja belum tentu bisa dapat kesempatan itu gitu. Jadi luar biasa sekali. Jadi memang apa ya? Tanda-tanda benih-benih Putri untuk bisa go internasional tuh memang mungkin udah samar-samar kelihatan dari dulu. Karena dia sering posting ya, dan udah beberapa artis yang udah collab, terutama mungkin artis internasional juga gitu. Oke, Mas sempat hubungi Putri nggak sih pada pasca tampil di AGT kemarin? Aku tahu sekarang dia lagi sibuk banget mungkin karena banyak banget perhatian, semuanya lagi ke Putri semua, dan mungkin belum bisa dihubungin dan aku belum menghubungin juga. Cuma justru aku kemarin terakhir komunikasi di media sosial itu sebelum dia audisi, persis sehari sebelum audisi aku support, aku posting di Instagram storyku, terus akhirnya dia balas di DM, thank you Kaniki. Ya udah, terakhir komunikasi di situ. Tapi mungkin saat ini memang Putri lagi memang padat-padatnya, jadi mungkin nanti ya kalau dia udah lebih santai, mungkin udah di Indonesia juga, baru aku mau langsung ngomong sama Putri. Ya, pesan dari kamu nih untuk Putri apa sih? Waduh, pesannya, aku bangga banget bisa kenal sama Putri, aku bangga banget bisa eh, bisa ulang ya. Aku bangga banget bisa kenal sama Putri dari dulu sampai sekarang. Aku bangga banget ngelihat perkembangannya. Dan pastinya bukan aku doang yang bangga, tapi seluruh orang di Indonesia sekarang bangga ngelihat apa yang Putri capai saat ini. Itu luar biasa, luar biasa. Maju terus, semangat terus, kasih yang terbaik untuk mengharumkan bangsa Indonesia. Mas, kan Putri pernah ikut di ajang yang sama di Indonesia, tapi malah gagal. Menurut Mas Niki, kenapa tuh? Mungkin emang rezekinya di luar negeri kah? Atau emang apakah mungkin faktor-faktor lain? Dia malah lolos di luar negeri, tapi Indonesia malah gagal di Indonesia gitu. Waduh, kalau soal itu aku nggak tahu ya. Maksudnya faktor apa yang membuat waktu di Indonesia dia nggak sampai seperti sekarang ini di ajang internasional gitu. Cuman kan pasti banyak faktor, nggak cuma dari putrinya sendiri, mungkin dari waktu itu kesiapannya atau mungkin banyak hal lah gitu. Tapi memang ternyata
mungkin Tuhan ngasihnya lebih pas posisinya Putri ada di ajang yang besar seperti ini buat Putri. Dan ini keren banget sih. Mas kan Putri kan bisa dibilang kan punya keterbatasan nih. Bisa dibilang mohon maaf ada kekurangan, tapi dia punya sebidang talenta gitu. Menurut Mas Diki seperti apa lihatnya? Ya itu balik lagi tadi ya, mungkin kalau bisa diedit yang tadi aku bilang bahwa membuka mataku juga, mungkin banyak juga yang melihat sosok Putri bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dengan mungkin Putri ada keterbatasan, terus ya keterbatasan bukan cuma soal apa yang dia jalani saat ini, tapi mungkin ya kayak dia di Indonesia, di Jogja, tapi tiba-tiba tembus internasional, itu kan suatu hal yang sangat sulit sekali gitu. Jadi membuat saya berpikir dan banyak orang juga berpikir bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha untuk fokus dengan apa yang kita jalani sekarang ini gitu. Audio Jungle.